Ya, dari Liga Spanyol ada kemenangan dramatis Real Madrid saat bertandang ke markas Alaves, Stadion Mendy Sorosa. Dan dari Piala Dunia antar klub ada Manchester City yang dengan mudah menaklukkan Marcelo dan kawan-kawan. Fluminense, klub dari Brazil, 4-0 tanpa balas. Dan semuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, channel YouTube Anton R, di mana tempat kita membahas sepak bola dan politik. Karena sepak bola tak bisa lepas dari politik. Oke teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang Real Madrid yang menang dramatis atas lawannya Alaves, serta dari Piala Dunia antar klub ada Manchester City yang dengan mudah menaklukkan Marcelo dan kawan-kawan, FC Fluminense. Untuk diketahui teman-teman, jadi video ini saya typing pada saat Manchester City bertandang ke West Ham. Sekarang ada sementara halftime, jadi saya mencoba untuk typing video ini untuk membahas tentang Real Madrid dan dari Piala Dunia antar klub ada Manchester City dan Fluminense, begitu teman-teman. Tapi kita bisa lihat ya, babak pertama Manchester United masih kesulitan. Ada Garnacho yang belum bisa memanfaatkan peluang. Bahkan ada 2 peluang dari Garnacho Manchester United yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Terutama yang one on one dengan kiper itu ya, ada 2. Terus ada Maino juga yang mencoba syuting dari luar garis 16, tapi praktis ya. Kedua tim seimbang di babak pertama. Dari menit awal West Ham menguasai pertandingan tapi tidak ada peluang yang berarti. Namun menit-menit terakhir menjelang akhir babak pertama itu saya melihat MU sudah mulai bangkit menyerang teman-teman, dan praktis peluang-peluang yang diciptakan MU sangat-sangat berbahaya. Namun kembali lagi lini depan MU yang masih tumpul, apalagi Højlund yang belum dapat mendapatkan suplai bola dari teman-temannya, gitu teman-teman. Oke, kita kembali ke topik ya. Sebenarnya bukan itu yang mau kita bahas. Kita akan membahas soal kemenangan dramatis Real Madrid saat bertandang ke markas Alaves, Mendy Sorosa. Aduh, susah juga ya teman-teman. Ternyata Real Madrid masih belum sekuat itu. Begitu teman-teman. Ternyata Real Madrid masih belum juga setajam ketika ditinggalkan beberapa pemain yang mengalami cedera. Begitu teman-teman. Praktis Real Madrid masih kesulitan saat melawan Alaves. Ditambah lagi saat menit ke 51 atau 52 seorang Nacho, kapten dari Real Madrid, mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran terhadap pemain Alaves yang mengangkat kaki terlalu tinggi ya saya rasa, sehingga wasit setelah melihat VAR kembali dan memutuskan untuk memberi kartu merah kepada kapten Nacho Fernandes, gitu teman-teman. Dan Real Madrid praktis peluang yang bagus itu sangat sedikit diciptakan oleh pemain-pemain Real Madrid, apalagi di lini tengah pemain Real Madrid hanya menempatkan pemain-pemain tua, hanya mengandalkan pemain-pemain tua seperti Modric, Toni Kroos, gitu. Sehingga mereka terpaksa juga harus bermain full time, teman-teman. Dan gol dari Real Madrid diciptakan oleh Lucas Vázquez ya, pada menit 90+2 memanfaatkan tendangan pojok dari Toni Kroos. Ya, hampir-hampir saja Real Madrid itu
mendapatkan hasil imbang, teman-teman. Ya, tapi dengan hasil ini Real Madrid mampu memantapkan posisinya di puncak klasemen sementara Liga Spanyol. Ya, beruntung ya buat Real Madrid. Saya rasa kali ini adalah kemenangan beruntung untuk Real Madrid. Dan layak apa tidaknya, ya harusnya layak sih untuk tim sebesar Real Madrid, teman-teman. Dengan pemain yang seperti itu, kualitasnya ya saya rasa layak. Namun ya, walaupun di samping itu permainannya belum terlalu bagus, teman-teman. Gitu. Dan Alaves juga saya pikir bukan klub yang terlalu kuat, teman-teman, untuk Real Madrid. Namun Real Madrid pun sempat kewalahan saat melawan Alaves di kandang Mendy Sorosa, Stadion Mendy Sorosa. Nah gitu. Oke, kita skip ke Piala Dunia antar klub. Ada Manchester City yang dengan mudah menaklukkan Marcelo dan kawan-kawan Fluminense FC. Jadi begini, teman-teman. Yang tidak saya bayangkan adalah bahwa Manchester City menurunkan skuad utamanya. Begitu. Jadi artinya bahwa begitu pentingnya ini Piala Dunia antar klub ini buat Manchester City. Namun di samping itu, yang sebenarnya Pep Guardiola, pelatih Manchester City, harusnya dia tahu bahwa kualitas pemain-pemain atau kualitas tim yang ada yang mengikuti Piala Dunia antar klub ini harusnya tidak sehebat itu, dan harusnya Pep Guardiola tahu dan tidak perlu untuk menurunkan skuad utamanya. Sehingga skuad utamanya hanya cukup menjaga kebugaran dan perlu dimainkan sebagai di babak kedua saja, harusnya begitu ya, teman-teman. Ya, tapi itulah keputusan seorang pelatih Pep Guardiola, sehingga timnya mampu memenangkan pertandingan dengan mudah 4-0. Tapi saya melihat Fluminense juga bukan tanpa peluang, teman-teman. Fluminense juga permainannya cukup bagus. Ketenangannya, terus saat melakukan build up mulainya dari belakang, dari sangat-sangat dasar, ini dekat kiper gitu, teman-teman. Sehingga tapi ketika Fluminense sampai bola ke depan, ya kita lihat pemain-pemain lini depan Fluminense mulai dribbling tidak jelas begitu ya. Saya rasa pemain-pemain lini depan Fluminense itu mau mencari muka gitu, teman-teman. Di istilahnya apa ya? Pansos kalau gitu. Istilahnya gitu, pansos untuk mendapat highlight dari media begitu, dari pelatih-pelatih top Eropa, dari klub-klub Eropa yang memperhatikan pertandingan tersebut begitu, teman-teman. Jadi saya rasa Piala Dunia antar klub ini menjadi ajang pamer. Kalau di sini bilang cari muka gitu, pemain-pemainnya cari muka. Sehingga peluang-peluang yang diciptakan oleh pemain Fluminense tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lini depannya Fluminense sendiri begitu, teman. Harusnya Fluminense bisa menghasilkan beberapa gol. Ada peluang berbahaya sekitar 2 atau 3 gitu yang saya lihat, yang bisa dikonversi, harusnya bisa dikonversi menjadi gol, tapi pemain-pemain Fluminense maunya dribbling dan mencari muka begitu, teman-teman. Sehingga saya rasa Piala Dunia antar klub ini menjadi ajang untuk tim-tim lain di luar Eropa mencari muka kepada tim-tim Eropa, agar mungkin karena faktor itu ya, liga-liga di Eropa begitu terkenal dan bisa menciptakan pundi-pundi uang begitu, teman-teman. Saya rasa
Itu saja ya yang akan dibahas pada video kali ini. Saya juga akan melanjutkan untuk menonton West Ham versus Manchester United. Gitu teman, di babak kedua. Dan nanti kita akan buat video berikutnya tentang West Ham versus Manchester United, dan nantinya ada juga The Gunners Arsenal yang bertandang ke Anfield Stadium, markas dari The Reds rival Liverpool. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Like jika Anda suka, jangan lupa juga subscribe jika Anda suka untuk mengikuti video-video ini, dan tinggalkan jika Anda tidak menyukainya. Oke, salam dari saya, Anton Her.